Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih berjumpa kembali di channel ini. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada imam besar muslim kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan kita semua sebagai umatnya. Sahabat yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Pada kesempatan hari ini, kita akan membahas tentang 4 jenis tangisan yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun menangis adalah ekspresi emosi yang alami dan wajar, ada beberapa jenis tangisan yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Penting bagi kita untuk memahami jenis-jenis tangisan ini, agar kita dapat menghindarinya dan tetap berada di jalan yang benar. Mari kita simak penjelasannya bersama-sama, dengan penuh perhatian dan hati yang terbuka, yaitu yang pertama, tangisan orang munafik. Tangisan yang tidak tulus dan hanya berpura-pura untuk menutupi ketidakimanan mereka. Orang munafik menangis bukan karena takut kepada Allah, tetapi untuk menipu orang lain. Mereka berusaha menampilkan diri sebagai orang yang beriman dan taat, padahal hati mereka penuh dengan kebohongan dan tipu daya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 142. Saudaraku yang berbahagia, yang Allah cintai, orang-orang munafik melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat oleh manusia, bukan karena keikhlasan kepada Allah. Tangisan mereka hanyalah sandiwara untuk menutupi niat buruk mereka. Mereka berpura-pura menangis agar dianggap sebagai orang yang beriman dan taat, padahal sebenarnya mereka jauh dari Allah. Yang kedua, tangisan karena kehilangan duniawi. Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridohannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Al-Quran Surah Al-Hadid ayat 20. Sahabat beriman yang berbahagia, menangisi kehilangan harta benda atau status sosial yang berlebihan juga tidak disukai. Kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki adalah titipan dari Allah dan bisa diambil kapan saja. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan penuh dengan ujian. Kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan penuh dengan kesenangan yang menipu. Kita tidak boleh terlalu terikat pada harta benda atau status sosial karena semuanya bisa hilang kapan saja. Sebaliknya, kita harus fokus pada amal soleh dan persiapan untuk kehidupan akhirat yang kekal. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai. Selanjutnya, yang ketiga, tangisan karena putus cinta. Menangisi hal-hal duniawi, seperti putus cinta dianggap tidak bermanfaat dan bisa menjadi dosa besar. Kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak Allah, dan kita harus bersabar serta tawakal. Putus cinta seringkali membuat seseorang merasa sangat sedih dan kehilangan. Namun kita harus ingat bahwa cinta kepada manusia tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir." Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Saudaraku, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Putus cinta adalah salah satu ujian yang harus kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Kita harus percaya bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik untuk kita dan bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah untuk kebaikan kita. Berikutnya, yang terakhir, tangisan yang berlebihan saat kematian. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Innalillahi
Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 156. Sahabat beriman, setiap kali kita menghadapi musibah, termasuk kematian, kita harus mengingat bahwa kita semua adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Tangisan yang berlebihan menunjukkan ketidakikhlasan dalam menerima takdir Allah dan bisa mengganggu ketenangan jiwa orang yang telah meninggal. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk mendoakan almarhum agar mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Selain itu, Allah juga berfirman dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 185. Saudaraku, bahwa kematian adalah kepastian bagi setiap makhluk hidup dan kehidupan dunia hanyalah sementara. Kita harus menerima kematian dengan ikhlas dan fokus pada amal ibadah untuk kehidupan akhirat yang kekal. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut karena mereka tahu bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Al-Quran Surah Al-Muminun ayat 60. Saudaraku yang seiman, yang berbahagia, yang terkasih, yang Allah cintai, orang-orang yang beramal dengan hati yang takut kepada Allah akan mendapatkan rahmat dan ampunannya. Tangisan karena takut kepada Allah menunjukkan ketakwaan dan keikhlasan dalam beribadah. Selain itu, tangisan karena penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat juga sangat disukai oleh Allah. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Quran Surah At-Tahrim ayat 8. Mari kita hindari 4 jenis tangisan ini dan berusaha untuk selalu bersabar serta tawakal dalam menghadapi segala ujian hidup. Tangisan yang disukai oleh Allah adalah tangisan karena takut kepadanya dan karena penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Tangisan seperti ini menunjukkan ketulusan hati dan kesadaran akan kelemahan kita sebagai manusia di hadapan Allah. Tangisan karena penyesalan atas dosa-dosa yang telah kita perbuat adalah bentuk taubat yang tulus. Tangisan ini menunjukkan bahwa kita benar-benar menyesali perbuatan dosa kita dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Dengan menangis karena penyesalan, kita memohon ampunan kepada Allah dan berharap agar dosa-dosa kita dihapuskan. Tangisan ini juga menjadi bukti bahwa hati kita masih hidup dan peka terhadap dosa, serta menunjukkan keinginan kuat untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Mari kita berusaha untuk selalu menangis karena takut kepada Allah dan karena penyesalan atas dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita akan senantiasa berada dalam lindungan dan rahmat-Nya, serta mendapatkan ampunan dan kasih sayang-Nya. Semoga kita semua dapat menjadi hamba yang selalu bersabar, tawakal, dan ikhlas dalam menghadapi segala ujian hidup, serta senantiasa berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tangisan yang tulus dan penuh keikhlasan. Hadirin yang berbahagia, izinkanlah saya mengucapkan doa untuk menutup tausiah kita hari ini. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Hambamu yang selalu bersabar dan tawakal dalam menghadapi segala ujian hidup. Jauhkanlah kami dari tangisan yang tidak bermanfaat dan dekatkanlah kami kepadamu dengan tangisan yang tulus karena takut kepadamu. Ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah amal ibadah kami. Berikanlah kami kekuatan untuk selalu berpegang teguh pada ajaranmu dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Limpahkanlah rahmat dan hidayahmu kepada kami, agar kami senantiasa berada di jalan yang lurus. Ya Allah, berikanlah kami ketenangan hati dan keteguhan iman dalam menghadapi segala cobaan yang Engkau berikan. Jadikanlah setiap tetes air mata kami sebagai saksi atas ketulusan hati kami dalam beribadah kepadamu. Jangan biarkan hati kami terjerumus dalam kesedihan yang berlebihan dan tangisan yang tidak bermanfaat. Bimbinglah kami untuk selalu mengingat-Mu dalam setiap keadaan, baik dalam suka maupun duka. Ya Allah, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan hanya kepadamu kami berserah diri. Terimalah segala amal ibadah kami, baik yang besar maupun yang kecil, yang tampak maupun yang tersembunyi. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadikanlah kami hamba-Hambamu yang selalu bersyukur atas segala nikmat yang Engkau berikan, dan sabar dalam menghadapi segala ujian yang Engkau tetapkan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian tausiah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya berharap apa yang telah disampaikan dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga hati dan perbuatan kita agar tetap berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat menghindari tangisan yang tidak
bermanfaat dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan tangisan yang tulus dan penuh keikhlasan. Saya juga berharap agar kita semua dapat mengambil hikmah dari setiap ujian yang Allah berikan dan menjadikannya sebagai sarana untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Mari kita terus berdoa dan berusaha agar Allah senantiasa memberikan kita kekuatan dan kesabaran dalam menghadapi segala cobaan hidup. Semoga Allah menerima segala amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.